Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan, nah kangen nggak ngomong rekan-rekan? Berapa tahun yang lalu udah apa kita pakai rekan-rekan ini? Hah? Rekan-rekan pada kesempatan hari ini, sore hari ini, ya. Kangen nggak lagu-lagu lamaku itu? Ya lah. Musim penghujan, musimnya penyakit. Kenapa ada istilah seperti itu? Karena sudah sering saya jelaskan di video-video terdahulu bahwasannya bakteri, virus itu cepat berkembang di cuaca seperti ini, lembab. Makanya kalau bisa sederas-derasnya hujan, dulur-dulur halaman kandang itu harus tetap clear. Makanya itu namanya sanitasi ya, termasuk di dalam kebersihan. Terus istilah biosecurity sudah tak kasih tahu. Makanya dilarang masuk ada anjing galak ya kan. Nggak nanti, tapi tetap aja loh. Kemarin ini ngambil pulet penasaran, nggak tahu kenapa. Sebenarnya pengen saya batasin bahwasannya di sini nggak bisa masuk. Cuma ya wis lah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, enek wong arep ndelok pitikku, arep wong arep sowan. Ya wes tak serah nih gitu aja kan, niatnya ya semoga kan niatnya baik. Tapi percaya nggak percaya dulur-dulur, ketika ada orang yang niatnya baik, nggak tahu ya terserah. Tapi saya bisa merasakan ayam ini, ketika orang niat itu baik, ayam itu kayak seneng loh ditekani orang. Ada yang silaturahmi nih di kandangku, di rumahku, nah, istilahnya seperti itu. Tapi yang terbagus memang harus biosecurity, itu memang harus paten sih sebenarnya. Tapi ya bismillah wae, saling mendoakan. Hal-hal seperti ini dulur-dulur, di pagi seperti ini kadang ayam ada yang sudah mapan tidur. Yang jelas itu tidurnya harus kita cek temboloknya ngisi enggak. Larang ngisi tak. Ajar larang ngisi. Oh, pulet rek. Ya, temboloknya ngisi aman. Kenapa ngisi? Karena sudah habis dikasih pakan. Full jamu. Setelah ini mungkin saya akan lakukan penyemprotan. Jadi menghadapi musim-musim seperti ini itu hati-hati. Yang jelas ya, paling tidak ayam itu hangat, jamu-jamuan, vitamin, rajin semprot. Kalau saya sih seperti itu sih. Saya untuk Neobro, saya kalau usia segini saya udah pakai Neobro. Bahkan dari DOC seperti di video sebelumnya saya sudah pakai Neobro. Nah, saya memakai Neobro itu dari 0 sampai panen. Alhamdulillah. Sebenarnya aku wani sih nyebut ayamku diguna, tapi nggak buru-buru lah. Memang kemarin ada yang bagus sih pertumbuhannya dulur-dulur ya. Tapi nggak usah lah. Pokoknya yang enak itu emang di cross ya, disilangkan dengan jantan lain ya. Oh iya dulur, yang pesen RIR. Pahit coy. Aduh ya Allah. RIR ku jadi janda ini lur. Nah, RIR ku jadi janda. Kenapa? Nggak tahu ya. Tiba-tiba mati tanpa sebab. Masya Allah. Serius, itulah kalau terburu-buru. Ayo yang pesen RIR, tiba-tiba RIR-nya mati. Kurang ajar. Nggak apa-apa, belum rezeki. Jadi kadang ada kematian tunggal yang saya nggak ngerti itu tanpa sebab. Saya juga udah nggak mood mau bedah. Sudah saya kubur aja. 1 juta rek, melayang rek. Ya itulah namanya usaha. Ketika kamu mati-matian, ketika kamu seapapun kamu berusaha, kalau Tuhanmu bilang no, belum, mau apa? Gak usah apa-apa kita. Dan ini adalah betina seleksian saya. Nah, ini nanti calon permut generasi ya selanjutnya lah, kita akan perbaikan postur lah ya. Dan yang putih-putih ini adalah ayam dengan genetik petelur sudah masuk. Ada sekitar genetik broilernya itu sekitar 15-25% lah ya, mungkin hitungan saya. Harapan kita supaya nanti genetik resesif daripada broilernya muncul. Jadi nanti ada anaknya yang tiba-tiba kayak balon ngebutnya, tapi ya ini mainan sih, karena memang ya baru ini saya memasukkan genetik broiler di ayam. Saya mau lihat pertumbuhannya seperti apa. Kalau memang rasa daging tidak masuk ya
kita musnahkan. Tapi feeling saya sih masih masuk karena ada beberapa gen yang kita masukkan ke situ. Apalagi nanti caranya, karena saya lagi menyeleksi jantan permut yang pertumbuhannya bagus. Coba ini nanti digapruk kan, di inbreed ke supaya bagus ya. Sebenarnya menghadapi musim seperti ini yang paling sangat penting adalah bagaimana kita tetap menjaga ayam itu nafsu makannya tetap terjaga. Kenapa? Ketika ayam nafsu makannya tetap terjaga, ya otomatis apapun yang kita berikan, asupan seperti jamu-jamuan, seperti apapun itu membantu ayam untuk tetap fit staminanya. Ada yang bisa, pokoknya saya nggak pernah telat untuk saat ini. Saya tetap menggunakan Neobro ya, Neobro 5 hari sekali. Vitamin imun itu dari vitamin Neobro. Kenapa Neobro? Kenapa vitamin sasetan? Ya, saya berpikir bahwa itu yang paling simpel menurut saya. Kita tinggal beli, gunting pucuke, seduh kayak PTE dhewe ngerokok. Iya, enak ora di sawang, Masya Allah. Terus kita ngomong sama ayam, "Hei, ngendok orang ngendok tak boleh." Nah, kayak gitu. Ancaman buat ayam supaya dia bertelur selamanya, ya enggak? Tapi kemarin saya sempat jengkel sama begejul ini dulur-dulur. Alhamdulillah ya, 5 ekor ini 4, 5 sering 100%. Tiba-tiba 2 hari ngambek dia. Molting namanya. Blek 2 hari gak nelor. Asem tak. Tadi tak marah-marah. Mungkin ini efek malamnya, ketika saya waktu itu malam ya, dari sore sampai malam. Jam berapa, jam 1 apa jam berapa baru berhenti hujannya. Saya lihat ayam ini, oh ayam ini pengen dibandrek nih. Jadi saya ambil jahe, sudah ada di video sebelumnya ya. Jahe, bawang putih, blender, terus kita rebus, gula merah cemplungin, blek. Jadi direbus. Jahe, bawang putih, gula merah direbus. Adukkan ke pakan. Waduh, hangat. Mungkin dengan dia ini ya, dia merasa kehangetan ya, dia keenakan, jadi dia nggak nelor. Tapi alhamdulillah ini tadi udah mulai mapan, jadi 2 hari dia libur, kurang ajar emang. Gus, gore nih. Nah, ini adalah yang mini-mini yang dari dalam kita seleksi. Ini yang jantan. Nah, jantan. Yang ini porsinya Mas Dika untuk kita. Jantan permut kemana Mas? Tak potong. Nah, inilah yang saya ceritakan. Ini yang mencetak kaos kita, kaos permut. Nah, nanti akan kita bahas. Ini lulusan SMK, nanti akan kita bahas banyak dia. Saya senang sama dia. Apa ini apa? Sablon. Terus sablon apa coy? Sekap, gelas, terus ada outlet minuman. Baru lulus SMK, tapi dia pinter baca peluang. Jadi anda semua yang baru lulus SMA malah gawean mek gur Mobile Legends tok karo apa FFF kae. FF kae. Kowe main game enggak? Pas sisik dhewe. Game nggak apa-apa dulur-dulur, tapi jangan lupa kehidupan Anda itu di kehidupan nyata, bukan di kehidupan maya. Perang-perangan di dunia maya bisa menang. Ya enggak, di dunia nyata rung tentu. Tuh, undang ke podcast. Ini akan saya kira kalau kita nanti bicara berdua, bro, harusnya terbuka. Anak-anak muda yang lagi nganggur lontang-lantung itu jengkel tok aku. Nah, ini persiapan pesanan-pesanan. Pulet-pulet. Tenang aja. Yang penting ya, kenapa ini juga salah satu saya buka supaya waktu itu saya menghindari head stroke ya, atau apa head stress atau head stroke akibat dari cuaca yang sangat panas. Jadi saya belikan Paranit yang namanya. Dengan cuaca yang seperti ini, otomatis itu akan lembab karena hujan terus nih becek. Makanya saya buka supaya cahaya matahari benar-benar menyorot ke kandang kita. Nah, ketika sudah seperti itu, otomatis yang namanya kandang jembrek tuh nggak ada. Makanya saya kemarin bicara bahwa menimbunnya ini di tengah itu saya tinggiin supaya ketika hujan deras lewat drainase terstruktur keluar sampai terluar buang. Jadi tidak ada air yang tergenang dengan volume yang sangat banyak.
Karena begitu ada air yang tergenang, otomatis pun apalagi sampai masuk ke dalam sini, otomatis itu akan ya bisa membuat ayam-ayam kita ini terkendala. Makanya ada lagi lah yang saya namakan tirai biru, bukan tirai bambu ya, tirai biru. Nah, tirai-tirai ini berguna, namanya hujan itu tidak terprediksi, apalagi dengan curah hujan yang sangat besar, terus anginnya mobat mabit. Kalau bahasaku itu namanya tampias. Nah, ketika tampias itu akan masuk ke dalam ayam. Makanya tirai ini adalah sebenarnya gunanya untuk menghalang terjadinya tampias air. Tampias air. Hal-hal seperti ini seperti saya keluarkan nih jam-jam pagi seperti ini saya keluarkan tuh kan berjemur. Kayak waduh kayak bule-bule kan wong. Nah, berjemur seperti itu juga bagus. Makanya tapi ada beberapa juga kawan-kawan kita yang berhasil. Kalau untuk sinar matahari ini sebenarnya gimana sih Mas? Apakah penting? Sebenarnya dengan adanya bukti nyata bahwa ada juga yang tanpa sinar matahari. Yang terpenting itu kawan-kawan kita yang sudah main ternak pembesaran ribuan, dia berbicara sebenarnya coy katanya. Sebenarnya sirkulasi cahaya matahari itu tidak kena enggak apa-apa. Yang penting sirkulasinya aman gitu. Oh ya. Memang RIR mau antep wong ya, gede jentit wong ya. Oh. Tapi janda dia. Kami yang masih bujang, ayo iku. Saya masih bujang. Itu masih ting-ting juga itu ya. Karena jantanya ninggal, nanti ngumpulin duit lah. Tapi kalau sudah begini berarti mungkin saya akan silangkan dia dengan jantan permut. Nah, nanti namanya permudir. Jadi intinya dulur-dulur menghadapi musim seperti ini rajin lakukan penyemprotan. Kalau bisa setiap pagi lakukan penyemprotan. Habis itu jamunya setiap hari, vitaminnya bisa dikerepkan 3 hari sekali. Dan kemarin juga sempat saya trimisin untuk pencegahan, kita combine. Waktu itu 2 hari sekali. Jadi hari Senin trimisin, hari Rabu vitamin. Jadi begitu saya combine. Murah kok trimisin, vitamin dan segala macamnya murah, nggak mahal. Sudah toh, percaya sama aku, nggak mahal. Itu ya kita lebih baik menjaga daripada mengobati. Yang jelas kuncinya cuma kalau biosecurity sanitasi itu adalah syarat mutlak ya. Tapi perlakuan di kandang yang jelas itu adalah yang pakai jamu, mau injek vitamin juga mau injek vitamin, seperti vitamin juga tetap masuk dan beberapa suplemen obat pencegah seperti trimisin dan semacam itu sebenarnya fungsinya untuk pencegahan tetaklor dan sebagainya, pencegahan. Jadi saya kira itu selagi usaha kita maksimal, setelah itu ya sudah serahkan hasil yang kuasa. Yang penting usaha kita maksimal dulu. Setelah usahanya maksimal, insya Allah aman. Mas, kalau sampean suruh milih untuk pembesaran cuaca kayak gini postal apa panggung? Kalau saya milih panggung, nggak tahu kenapa ya. Semoga ke depan nanti saya pengen membuat kandang pembesaran yang tidak postal dulur ya. Saya enak panggung, tingginya 1 meter, biar bisa kita nyemprot atau gimana untuk kohenya. Tabur kapur dolomit berbelet, nggak tinggal panen bisa untuk bertani kohenya. Kalau saya seneng panggung sih. Ada saudara kita yang di Medion kemarin semalam lah ya kontak untuk Mas konsultasi dan tak tanya Mas selera sampean gimana? Aku selera panggung cocok kataku. Aku juga selera dengan panggung. Karena lebih istimewir ayamnya bersih karena hanya untuk siklus pembesaran paling lama itu 2,5 bulan dia sudah keluar. Ngapain kita di ini? Kalau ya ini tergantung selera. Oke? Gitu dulu, itu adalah tips menghadapi musim penghujan ya. Selain berkah, musim penghujan itu adalah musim yang memang notabene dalam tanda kutip itu menjadi momok di semua peternak. Bakar-bakar pun berlanjut, kalau mau bakar-bakar monggo silahkan. Terus penyemprotan. Dan musim-musim seperti ini lalat ya banyak yang datang ya, walaupun nggak banyak tapi ya tetap aja ada yang datang karena ini
ini sebab dari sebab gini loh, pakan-pakan yang tak liarin tak kasih pakan supaya dia ada ekstrak pudingnya ketika berjemur, itu yang menyebabkan protein karena tidak termakan ayam akhirnya membusuk seperti di video sebelumnya. Tidak perlu tak ulang ya. Semoga ini bermanfaat. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam pecah telur istimewa.